Di review bulat by MF Wrestling sesuai janji hari ini kita bahas Best in Berlin. Jadi ya ada 5 pertandingan ya, as always 5 pertandingan. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang nanya, kok pedit banget gitu WWE ngasih cuma 5. Biasa kan kalau zamannya Vince McMahon tuh ngasih 8, 9, ya paling dikit 7 lah. 5 itu kalau di Royal Rumble biasanya. Tapi kalau di sekarang itu kok dia sedikit banget gitu. Jadi banyak yang ngasih komen gitu lah. Buat saya sih wajar-wajar aja ya, selama tujuannya tercapai, yaitu apa, durasi pas. Karena zamannya Vince McMahon itu masih sering banget molor, Pak. Durasi 3 jam nih, molor berapa, 10 menit, 15 menit, dan lain sebagainya gitu. Tapi nggak pernah lebih dari 15 menit sih, cuman emang sering molor gitu. Makanya sekarang menurut saya sih tepat-tepat aja gitu dengan diubah jadi 5. Toh ini sebenarnya apa yang sudah dilakukan oleh Triple H di NXT dulu kan. Jadi kalau teman-teman protes gara-gara itu sih buat saya nonsens aja. Kalau misalkan teman-teman justru penikmat setia NXT yang katanya era Black and Gold itu, buat saya itu komplit nonsens gitu ya, tapi terserah lah. Oke, jadi kita masuk ke reviewnya. Ada 5 pertandingan. Pertama itu ada Cody Rhodes lawan Kevin Owens. Itu buat saya sih oke aja. Matchnya nggak terlalu bagus, nggak terlalu jelek, cuman emang ya ini match-match yang bisa kita tonton lah. Cuman emang story-nya bagus kok. Kalau soal story sih nggak ada perdebatan ya. Story-nya memang bagus gitu. Kayak Kevin Owens dikasih ucapan terima kasih karena sudah bantu Cody Rhodes gitu ya untuk mempertahankan WWE Champion. Sehingga ya balas jasanya Cody ke Kevin Owens adalah dengan ngasih title match. Itu adalah hal yang harus diapresiasi sih. Ya kalau misalkan ada orang yang ngeros itu jalur giveaway dan lain sebagainya, ya wajar-wajar aja. Tapi kan tidak menampik fakta kalau pertandingan tadi juga sebenarnya bagus kok gitu. Oke, masuk ke pertandingan kedua. Pertandingan kedua adalah Alba Fire dan Ayla Dawn lawan Bianca Belair dan juga Jade Cargill. Ini match sebenarnya oke, nggak bisa dibilang bagus, tapi nggak jelek gitu. Tapi ya nilainya agak di bawah pertandingan sebelumnya. Cuman di sini saya cukup suka, makin lama Jade Cargill makin kelihatan berkembang. Tapi memang WWE nggak pengen ngelepas dulu dari tag team ya, jadi kelihatan pengen dikembangin dulu Jade Cargillnya biar kelihatan lebih oke. Ya mungkin makan waktu setahun sampai WrestleMania tahun depan. Tapi ya who knows, mudah-mudahan nggak terlalu lama lah durasinya, karena emang ini sebenarnya udah bagus gitu. Jade Cargill yang sekarang udah jauh lebih bagus daripada zaman dulu waktu pertama kali di WWE, atau bahkan mungkin kalau kita tarik itu jauh ke AEW ya, jauh banget. Makanya waktu si Jade Cargill tuh tiba-tiba marah gitu ya, capek jawab terus soal AEW gitu. Karena emang waktu itu pertanyaannya ke Bianca Belair ya. Pertanyaan itu gimana cara kamu ngebantu Jade ya buat beradaptasi lah di WWE. Kan ini kesannya tuh kayak nggak kerasan gitu di WWE-nya tuh. Jadi kayak mending AEW daripada WWE kayak gitu. Media sih mungkin bilangnya enggak, kok kita nggak akan nge-framing sampai situ, tai lah. Itu udah ketebak banget gitu. Sebenarnya tuh pengen nge-framing biar AEW sama WWE bagus mana. Itu tipikal banget media-media gula tuh framingnya kayak gitu, framing sampah kayak gitu. Jadi saya tuh udah nggak terlalu kayak, kalau bukan individu gitu ya, kalau bukan lihat individu tuh saya udah nggak mau ini lagi soal media-media gulat tuh. Saya kayak sampah aja gitu. Bahkan kan saya bikin berita seberapa kali gitu, kalau misalkan lihat ke media gulat saya saring lagi. Jadi ya kalau misalkan tidak sesuai dengan apa yang harus disampaikan ya harus diluruskan gitu. Makanya sederhana, tapi sebagian orang nggak suka. Jadi ya wajar-wajar aja sih, itu namanya dinamika ya. Cuman kan balik lagi, kalau misalkan ingin meningkatkan literasi dan lain sebagainya kan harus kritis juga. Pertandingan yang bagus untuk meningkatkan skill Jade Cargill. Bianca udah terasah bagus ya, Alba Fire Island Dawn apalagi nggak usah ditanya. Cuma saya penasaran dengan arahnya Unholy Union ini, karena kan mereka udah gak jadi champion lagi. Terus Blair Davenport itu kan sering joinan sama mereka dan dia beda brand, jadi nasibnya kayak gimana ke depan gak tau lah, nanti kita lihat aja ya. Terus yang ketiga si Empang lawan Drew McIntyre. Ini buat saya match terbaik, match terkeren gitu ya, karena mungkin sederhana tapi tensinya dibangun dengan pelan-pelan, dengan bagus gitu ya.
emang nggak terlalu banyak move krusial yang sampai high high tempo gitu ya. Cuman baik dari si Empang maupun Drew McIntyre, mereka berdua tuh ngasih performanya udah oke, sehingga ya buat teman-teman yang awam nonton tuh bagus-bagus aja sih ini match gitu. Mungkin pada di Ross kayak alah rebutan ini doang, modal rebutan gelang doang gitu sampai ribut. Justru kan karena ada ceritanya makanya keren gitu. Kok gara-gara gelang doang bisa ribut? Ternyata kan ada storytelling dan lain sebagainya. Yang itu buat saya sih luar biasa gitu. Ya mungkin buat teman-teman sebagian besar sih kayak ceritanya remeh banget, basi gitu, kayak cemen gitu. Keduanya ternyata kan ada, tapi kan kalau misalkan kita gali-gali backstory di dalamnya kan itu seru ya. Makanya kemarin sampai ada drama tuh buat ngejelek-jelekin si Empang itu apa? Soal si orang yang bikin gelang kan ternyata gelang itu adalah fan made ya. Terus dikasih ke si Empang. Dan si gelangnya itu dipakai sama si Empang gitu. Terus dijadikan bagian dari storyline. Ya si yang punya gelang sih kayak ini aja, yang bikin gelang tuh kayak bukan marah ya, lebih ke waduh ini gelang aku ternyata ke bawah-bawah guys, jadi bagian dari storyline, bisa kali ngasih komisi. Dia itu bercanda di Twitter, dia bercanda, tapi sama media gulat itu di framing seakan-akan dia itu marah dan menuntut WWE. Padahal enggak gitu, boro-boro menuntut. Dia tuh kayak ini kok kayak aduh pengen dinotis nih gitu. Kayak gitu aja sebenarnya pun cuma sebatas gitu doang. Dan baik si Empang maupun Drew McIntyre juga kayak nggak ada ini loh, nggak ada hard feeling dan lain sebagainya gara-gara dia ngomong kayak gitu, ya biasa aja. Itu kan kata si yang bikin gelang itu kan clear, masa itu dia cuman kayak pengen direcognize aja sama WWE gitu, karena dia udah bikin karya yang ternyata kebawa ke dunia WWE-nya gitu aja. Ya media-media sekarang memang nggak bisa diajak bercanda ya, terlalu banyak badut gitu. Pertandingan keempat, Terror Twins ya, Rhea Ripley dan Damian Priest lawan Judgment Day, Liv Morgan dan juga Dominic Mysterio. Ini match buat saya standaran, nggak bisa dibilang bagus, nggak bisa dibilang jelek, tapi ya kayak ampun deh gitu ini match. Ya sebenarnya bisa selesai di Raw gitu match ini tuh, tapi ya terserah lah. Kalau misalkan diadain di pay-per-view tuh kayak kalau misalkan dari eksekusi yang itu sih kurang menantang gitu. Yang terakhir, Gunther lawan Randy Orton. Ini sebenarnya match biasa banget, nggak ada wah-wahnya. Tapi jujur aja, selain matchnya semuanya wah keren gitu. Bagaimana Randy Orton direpresentasikan, bagaimana Gunther dipresentasikan. Terus tiba-tiba waktu mau di-announce sama Samantha Irvin, tiba-tiba keluar Ludwig Kaiser gitu ya, waktu mau announce Gunther dan lain sebagainya. Dan unsur-unsur yang kecil itu membuat seakan si matchnya itu terkesan megah gitu. Padahal kalau misalkan kita lihat matchnya aja sebenarnya biasa, nggak ada yang aneh gitu. Cuman sebatas rematch karena Randy Orton dulu nggak terima waktu lawan Gunther, dia di pinnya nggak perfect pin gitu. Endingnya kan apa? Endingnya adalah Randy Orton passing the torch ke Gunther gitu. Dan ini bagus. Jujur aja, overall kalau misalkan saya ngomongin Best and Berlin itu kayak biasa aja, sebenarnya nggak ada yang wah-wah banget. Tapi kalau misalkan kita lihat dari awal sampai akhir itu eksekusinya rapi dan memang teratur gitu. Jadi seakan kita nontonnya juga tidak dipaksakan untuk terus-terusan mengikuti pace yang sudah disediakan gitu. Tapi ya atur tempo. Oh ini lagi kenceng nih, nanti turun lagi, naikin lagi, turunin lagi gitu terus. Jadi kayak kita nonton orkestra, kayak kita nonton balapan dan lain sebagainya gitu. Kita nggak dipaksa untuk terus-menerus kayak mata tuh harus fokus 24 jam gitu. 24 jam. Mata tuh harus fokus selama acara berlangsung non-stop. Ini 3 jam, berarti durasi kita harus nonton 3 jam masuk, enggak gitu. Jadi kayak pelan-pelan. Oh ini warming up, nanti turun lagi. Warming up, turun lagi. Gitu aja. Ya makanya saya senang dari WWE yang sekarang tuh kayak gitu. Dengan durasi match-nya tambah sedikit, tapi ngasih dampaknya itu lumayan besar buat saya dibandingkan waktu zaman NXT dulu. Karena zaman NXT dulu tuh matchnya lama-lama, 20 menit, 25 menit, setengah jam. Agak capek juga karena durasi jadi pendek kan, durasi istirahatnya. Sementara kalau yang sekarang mungkin matchnya cuma 15, 20, bahkan kadang ada yang 10 gitu ya. Di bawah 10 juga sering. Tapi seenggaknya dengan match-match itu tuh kita fokus sama matchnya. Oh
ini ada match ini, nonton lah gitu. Nanti kalau udah istirahat dulu, kita bisa ngatur pace kita masing-masing gitu tanpa kita terganggu sama apa yang sudah disediakan sebelumnya gitu. Ya nggak tahu deh kalau misalkan di tempat lain ya, apakah di TNA, di AEW, di New Japan akan seperti itu. Cuman kalau di New Japan kayaknya mustahil. Jadi fokus ke match aja. Tapi nggak masalah, balik lagi ke presentasinya. Apakah presentasinya sudah sesuai atau enggak? Kalau misalkan dia pengennya seperti ini tapi presentasinya nggak masuk, kan percuma juga ya. Gitu loh teman-teman. Silakan teman-teman kalau ada yang mau like dan share jika video ini bermanfaat, silakan jangan lupa komen kalau ada ide, kritik, saran dan lain sebagainya, dan subscribe biar nggak ketinggalan update-update berikutnya dari MF Wrestling. Itu aja dulu buat hari ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di video berikutnya. Ya, besok nomor sih ya.